Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai macam-macam pipa instalasi air yang sering digunakan di sekitar kita. Yang pertama adalah pipa PVC, ya, pipa PVC atau pipa paralon. Biasanya berwarna putih, ya, seperti ini. Kemudian untuk keni-keninya, konektor-konektornya baik yang T maupun L, ya, seringnya berwarna abu-abu. Ada juga pipa PVC, pipa paralon yang lebih tebal dari produk yang biasanya merek Wavin seperti ini. Biasanya merek Ruchika, ya, berwarna abu-abu, itu tebal, biasanya harganya juga lebih mahal lagi. Dan itu sangat populer di sekitar kita, ya, kita banyak menggunakan untuk rumah-rumah dan mempunyai harga yang terjangkau. Kemudian ada lagi pipa berjenis HDPE. HDPE ini sering digunakan untuk instalasi air, PDAM, ya. Jadi diameter yang besar, ada juga yang kecil sebenarnya. Itu mempunyai tingkat durability yang tinggi. Aman digunakan untuk bawah tanah, ya. Kita timbun nggak ada masalah karena lebih tahan gempa. Kemudian ada lagi pipa PEX, ya. PEX itu untuk instalasi di rumah, ya, di perumahan, gedung maupun apartemen. Dan yang lebih populer lagi sebenarnya pipa berjenis PPR, ya, PPR. Pipa PPR ini seperti yang di atas meja ini, ya. Ini ada 3 ukuran dari yang setengah, 3/4 sampai 1 in. Mereknya macam-macam dan yang lebih populer sebenarnya yang berwarna hijau. Green pipe gitu, ya, orang menyebutnya, atau pipa hijau gitu. Nah, pipa hijau ini sering digunakan untuk gedung-gedung bertingkat, apartemen maupun perumahan-perumahan mewah yang sekarang, misalnya kayak di Sumarekon, ya, setahu saya, kemudian Agung Sedayu yang udah rumah-rumah mewah biasanya sudah menggunakan pipa-pipa berjenis PPR seperti ini. Karena pipa ini mempunyai durability yang tinggi. Diklaim aman sampai penggunaan 50 tahun. Tidak hanya untuk di dalam instalasi dalam tembok atau di bawah lantai, tetapi untuk di outdoor, ya. Ini juga sangat durable, ya, dibandingkan dengan pipa PVC, ya, yang seperti biasa. Itu pipa PPR ini lebih kuat gitu, ya. Pipa PPR yang saya pegang ini mereknya adalah Wespex. Mereknya macam-macam dan memang untuk harganya kalau kita bandingkan dengan pipa PVC itu biasanya 4 kali lipat atau 5 kali lipat lebih mahal daripada pipa PVC atau pipa paralon yang sering kita gunakan. Itu tadi karena memang durability-nya tinggi, ya. Bisa 50-an tahun diklaim. Kemudian untuk pipa PPR ini, itu ada 3 macam. Yang pertama, untuk garis yang berwarna biru, ya. Ini untuk penggunaan air dingin, instalasi di rumah untuk air dingin. Dan setiap jenis warna ini, itu mempunyai karakter tersendiri. Misalnya, untuk garis berwarna biru, ya, yang seperti ini PN10. PN itu pressure number atau pressure nominal. PN10 itu maksudnya adalah untuk batas tekanan maksimalnya bisa digunakan untuk tekanan air 10 bar. Di atas ini ada pipa PPR yang berwarna kuning, ya. Kebetulan yang di atas meja ini biru semua, hanya beda ukuran. Ada lagi yang berwarna kuning, biasanya itu PN15 atau PN16. Artinya PPR yang bergaris berwarna kuning ini aman digunakan sampai dengan tekanan di 15 sampai 16 bar. Kemudian untuk yang berwarna merah yang bisa digunakan untuk panas dan dingin itu PN-nya PN20. Yang artinya pipa tersebut bisa digunakan untuk tekanan air dengan maksimal di 20 bar. Luar biasa, ya, 20 bar itu kompresor kelas 1,5 PK ke bawah aja, 1,5 HP ke bawah aja itu tekanan kompresor itu di 8 bar, rata-rata di 8 bar, ya, yang biasa sering kita gunakan untuk DIY, ya, yang sering kita bahas, itu paling 8 bar. Sementara instalasi pipa PPR semacam ini, yang untuk air dingin berwarna biru, garis biru seperti ini aja, bisa sampai di 10 bar. Tentunya pipa PPR semacam ini tidak bisa cara mengelemnya, menyambungnya dengan menggunakan lem paralon seperti yang biasa kita gunakan selama ini. Tidak bisa. Tidak menggunakan lem sama sekali, tetapi menggunakan alat yang namanya PPR welding. Ini kita akan bahas, kita akan review seperti apa kepraktisan
sebuah PPR welding torch ya. Ini produk dari Bestol dan ini dijual dengan sangat terjangkau di 140-an ribu. Oke guys, seperti apa cara menyambung misalnya pipa PPR ini ke T-nya ya, ke konektor-konektornya, kesambungannya, kita akan bahas tuntas di video ini. Packagingnya seperti ini ya. Bestol PPR welding torch mesin 20 sampai 63 mm. Jadi ini adalah untuk ukuran dari pemanasnya ya. Untuk pipa-pipa diameter tersebut 20 sampai 63 mili. Kemudian untuk tipenya BST PW 2063. Di sini ada petunjuk penggunaannya ya, digambar. Mantap, ini untuk packagingnya dari sebuah produk yang berharga di 140-an ribu. Dan masih ada hard case lagi terbuat dari plat besi. Lumayan solid untuk kotaknya ini guys ya. Plat berwarna kuning. Ini geledek guys ya, mau hujan sepertinya. Ya, seperti ini untuk unitnya. Buku petunjuk bahasa Inggris. Kemudian ini adalah aksesorisnya. Kita buka ya. Jadi seperti ini ya, kelengkapan dari PPR welding torch mesin, produk dari Bestol. Ini ada 6 ukuran untuk pipa. Yang pertama kita dibekali dengan 2 skrup ya, baut L untuk memasang bulatan-bulatan ini ya sebagai pemanas ya, sambungan atau shock dan pipa yang akan kita sambung. Karena kalau kita masukkan seperti ini nih nggak masuk guys ya. Jadi dengan alat PPR welding ini akan dikecilkan sekaligus untuk shocknya ini akan dibesarkan sehingga ini masuk. Jadi alat PPR welding ini alat pemanas gitu ya. Ini ada 6 ukuran dari mulai 20 mili untuk pipa-pipa berukuran setengah in. Untuk yang bagian luar kita masukkan ke pipa. Kemudian yang bagian dalamnya ini kita masukkan ke shock yang akan kita panaskan seperti ini. Kita akan coba pasang untuk 2 ukuran dulu. Dan kita akan pasang untuk yang ukuran 1 in. Nah, seperti ini guys ya. Jadi sebagai penghantar panasnya yang nanti akan bersinggungan dengan media yang akan kita panaskan atau yang akan kita las. Kalau kita lihat di speknya untuk pemakaian wattnya di 800 watt. Kita akan ukur dulu, saya menggunakan MCB di 900 watt. Lampu berwarna hijau menyala, artinya alat ini bekerja. Kemudian nanti pada saat sudah mencapai suhu tertentu, ya suhu optimal, maka untuk indikatornya akan berubah jadi berwarna merah. Sudah ada otomatisnya sehingga pemakaian wattnya juga nanti akan irit. Kita akan tunggu. Kemudian nanti Anda jangan kaget kalau Anda membeli produk Bestol ini pada saat awal digunakan itu biasanya akan berasap dulu karena mungkin ya untuk cat-cat yang berwarna kuning ini ya mengering ya atau gosong sehingga menimbulkan asap. Tapi setelahnya penggunaan yang kedua asap itu udah nggak ada lagi. Penggunaan wattnya di 714 watt. Kita akan tunggu sampai alat ini berwarna merah untuk indikatornya. Oke, ini udah berubah warna menjadi merah indikatornya, yang artinya suhunya sudah optimal. Anda bisa lihat untuk penggunaan wattnya 00, jadi ini otomatisnya bekerja. Untuk suhunya ini 291 derajat, dan ini otomatis kalau udah mulai turun lagi, maka indikator hijau akan menyala dan mesin ini akan memanaskan kembali. PPR welding ini kembali memanaskan ya, ini wattnya di 716 watt. Jadi alat ini mencoba untuk mempertahankan suhunya di kurang lebih di 320-340 derajat. Ini tadi hasil pemotongannya ya, udah saya rapikan. Kalau pemotongan menggunakan gunting pipa itu akan lebih rapi lagi. Ini masih ada pinggiran-pinggirannya. Saya tadi menggunakan reciprocating saw. Untuk pemanas yang kanan, yang modelnya lebih kecil, itu untuk shocknya ya, shock atau keni itu kita bisa masukkan seperti ini, harus berbarengan. Kemudian yang besar untuk pipa yang akan kita sambungkan. Jadi kita cukup seperti ini. Sampai mentok. Boleh diputar, kemudian kita bisa cabut. Ya. Lalu kita bisa pasangkan seperti ini. Yes. Kita coba lagi untuk sisi satunya ya. Jadi berbarengan saling menekan seperti ini.
Dan kita bisa cabut. Kita bisa masukkan seperti ini. Iya. Iya. Untuk yang setengah in sudah beres. Kita akan langsung aja untuk memasang yang berukuran di 1 in. Seperti ini ya. Kemudian kita pasang. Ya. Seperti ini. Ini asap berasal dari sisa-sisa pipa yang dipanaskan. Kemudian selanjutnya kita coba lagi untuk sisi berikutnya. Bisa lepas. Ya. Jadi sangat mudah ya untuk instalasi pipa PPR dengan menggunakan PPR welding dari Bestool ini. Oke, kombinasi ini udah kita pasangkan dengan menggunakan las PPR. Ini yang berukuran 1 in dan ini yang kecil berukuran setengah in. Dan menurut saya alat ini ya, Bestool PPR welding ini sangat recommended dengan harga yang sangat terjangkau di 140-an ribu. Kemudian dari hasil uji ini ternyata alat ini bisa berfungsi dengan baik. Oke guys, tadi kita sudah sama-sama saksikan review dan pengujian welding PPR ya, produk dari Bestool. Ini untuk tipe PW2063. Sebuah PPR welding ya dengan harga di 140-an ribu. Menurut saya alat ini sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Sangat worth it ya, karena itu tadi berharga terjangkau dan ternyata dari pengujian tadi penggunaannya juga praktis, untuk pemanasannya juga lumayan cepat ya. Sehingga pada saat kita menyambung pipa jenis PPR itu sangat mudah. Kemudian mungkin kedepannya ya, karena memang ini rumah saya ini sekaligus tempat usaha untuk laundry guys ya. Dan kadang-kadang memang penggunaan pipa PVC itu menyebabkan sering bocor gitu. Mungkin ke depan saya akan pelan-pelan, saya akan rubah semua instalasi di rumah saya ini menggunakan pipa PPR. Daripada kita bongkar pasang terus ya nggak, itu waktu, tenaga, mending kita kumpulin uang untuk membeli pipa-pipa PPR. Durability-nya lebih baik sehingga kita nggak direcokin lagi guys ya sama instalasi air. Oke guys, jika Anda berminat dengan produk-produk dari Bestool ini, karena untuk Bestool ini sangat beragam produknya ya, dari mulai jig yang Anda bisa lihat di background ini, kemudian Bestool juga sudah mulai merambah ke power tools ya, nanti akan terus berdatangan untuk power tool produk dari Bestool ini. Silahkan kunjungi untuk TikTok dan marketplace-nya ya di Tokopedia. Di sana banyak sekali katalog-katalog dari produk-produk Bestool ini. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Saya Om Ayi, Abang-Abangan Channel.